Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lia Salihatul Amalia dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STI Al-Hikmah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu psikologi pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Yayah Robiatul Adawiyah MPD. Apa itu definisi psikologi pendidikan? Menurut asalnya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psiki, yang berarti jiwa, dan logia atau logos yang artinya ilmu. Sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang dapat mempelajari tentang jiwa. Akan tetapi, karena sifat jiwa yang abstrak, maka psikologi tidak dapat mempelajari jiwa itu secara langsung, melainkan membatasi dan manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut dalam bentuk gejala-gejala dan aktivitas-aktivitas kejiwaan yang diekspresikan atau termanifestasikan dalam bentuk tingkah laku, baik itu tingkah laku yang tersembunyi ataupun yang terlihat, baik selaku individu ataupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungannya. Adapun pengertian psikologi menurut para ahli, yang pertama Wilhelm Wundt. Beliau memberikan pendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran manusia. Yang kedua, Woodward dan Marquis. Menurut mereka, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang terlihat maupun yang tidak terlihat, meliputi aktivitas fisik, emosional, dan berpikir. Yang ketiga ada Clifford T. Morgan. Menurut Clifford, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan hewan. Yang keempat, ada Gardner Murphy. Menurut Gardner, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kelima, ada Richard Mayer. Menurut Richard, psikologi merupakan analisis mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia. Adapun pengertian pendidikan adalah suatu proses perbuatan yang memperoleh pengetahuan. Adapun beberapa pendapat tentang psikologi pendidikan dari beberapa tokoh lainnya, yaitu yang pertama, menurut Arthur S. Rieber, psikologi pendidikan adalah subilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang ditunjukkan dalam beberapa hal. Yang pertama, penerapan prinsip belajar di dalam kelas. Yang kedua, ujian serta evaluasi yang diperuntukkan bakat dan kemampuan. Yang ketiga, sosialisasi untuk proses-proses dan interaksi yang menggunakan pendayagunaan yang berasal dari ranah kognitif. Yang keempat, pengembangan dan pembaruan kurikulum. Dan yang kelima, penggerak dalam bidang pendidikan khususnya keguruan. Yang kedua, ada pendapat dari Sumadi Suryabrata. Menurut Sumadi Suryabrata, menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah sebagai pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam situasi pendidikan. Yang ketiga, pendapat dari Anita Wolfhoy yang berpendapat psikologi pendidikan adalah ilmu yang memfokuskan perhatiannya pada proses belajar dan pembelajaran, menerapkan metode dan teori psikologi, dan menjadikannya sebagai teori secara berkesesuaian atau berkesinambungan. Selanjutnya ada pendapat dari Santrok yang berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman tentang proses belajar dan mengajar dalam lingkungan pendidikan. Maka dapat disimpulkan, arti dari psikologi pendidikan adalah salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan.
Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara umum yang menjadi ruang lingkup psikologi pendidikan adalah yang pertama, peserta didik, proses belajar, dan situasi belajar. Yang kedua, semua yang mencakup penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran peserta didik di kelas, di berbagai institusi pendidikan, baik di lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.